Denny Indrayana bergabung sebagai tim kuasa hukum Roy Suryo CS terkait kasus fitnah ijazah palsu Jokowi. Ex-wakil Menteri Hukum dan HAM ini pun seolah-olah tampil sebagai kekuatan baru untuk kubu Roy Suryo CS. Padahal faktanya, Denny Indrayana ini memang sekolam dengan Roy Suryo CS. Dia pendukung Anies Baswedan di Pilpres lalu, yang turut mendorong pemaksulan Gibran. Dia juga pernah ingin memaksulkan Jokowi. Bahkan yang lebih parah, dia masih berstatus sebagai tersangka kasus korupsi hingga saat ini. Jadi menurut saya, malah Denny Indrayana ini menjadi blunder baru untuk kubu Roy Suryo CS. Karena track recordnya banyak juga dengan masalah. Nah, kali ini saya akan beberkan 10 bukti berdasarkan jejak digital tabiat buruk dari Denny Indrayana ini. Namanya hanya cukup naik ketika menjadi Wamen Hukum dan HAM di era SBY. Tapi setelah itu redup. Denny Indrayana ini memang mirip Roy Suryo. Sama-sama dari Partai Demokrat. Sama-sama juga menjadi caleg gagal untuk DPR RI. Hanya Roy Suryo lebih baik sedikit, karena di awal pernah menjadi anggota DPR, walaupun selanjutnya tidak terpilih lagi. Oke, kita mulai. Pertama, Denny Indrayana ternyata berstatus tersangka kasus korupsi. Denny Indrayana, tersangka kasus korupsi. Apakah bisa jadi pengacara Roy Suryo? Pemeriksaan Roy Suryo sebagai tersangka di Kepolisian Republik Indonesia. Akhirnya, saya memutuskan untuk menjadi bagian kuasa hukum dalam kasus tersebut. Tetapi yang dilakukan oleh Denny Indrayana, yang statusnya sampai sekarang tersangka kasus korupsi payment gateway, itu adalah sebuah insinuasi, sebuah upaya framing, yang menurut saya tidak lebih kelasnya dari seorang buzzer. Kenapa saya katakan begitu? Karena kita berani menulis, berbicara, itu kalau kita mengalami. Kalau kita punya alat bukti, kalau kita sudah cek and recheck, tidak bisa saya dengar si A bilang begini, si B bilang begini, lalu memaksakan itu sebagai sebuah kebenaran bagi publik. Ini Denny Indrayana tadi bicara sebagai seorang profesor tata negara, atau bicara sebagai politisi atau caleg. Supaya clear. Saya juga kaget, ternyata Denny Indrayana ini hingga sekarang masih berstatus tersangka. Dia menjadi tersangka kasus korupsi proyek payment gateway di Kemenkumham. Kasus ini saat dia masih menjabat Wamenkumham untuk tahun anggaran 2014. Kasus ini mencuat di 2015 lalu. Kasus ini memang tak jauh beda dengan perkara kebanyakan, seperti melibatkan pejabat tinggi maupun nilai kerugian negara yang fantastis. Yang membedakan kasus ini dari kebanyakan yakni keterlibatan Denny Indrayana yang ketika itu menjabat Wakil Menteri Hukum dan HAM. Kenapa menjadi menarik? Sebab di bawah tahun 2015, publik mengenal sosok Denny Indrayana sebagai aktivis anti korupsi. Tapi dia sendiri akhirnya menjadi tersangka kasus korupsi. Kedua, terkena kasus berita bohong dan ujaran kebencian. Barreskrim Polri menyatakan telah menaikkan status perkara laporan dugaan ujaran kebencian dan berita bohong dengan terlapor Denny Indrayana ke tahap penyidikan. Laporan tersebut terkait dengan bocornya putusan MK soal sistem pemilu. Kabar Reskrim Polri, Komjen Agus Andrianto mengakui laporan masyarakat tersebut sudah tahap penyidikan dan masih berproses. Dengan peningkatan status tersebut, artinya penyidik telah menemukan dugaan unsur pidana di kasus yang menyeret mantan Wamenkumham Denny Indrayana. Namun belum ada tersangka yang ditetapkan dalam perkara ini. Kabar Reskrim menyebut polisi masih memerlukan keterangan sejumlah ahli sebelum melakukan gelar perkara. Polisi juga tengah mengusut dugaan perbuatan keonaran yang dilakukan Denny dalam kasus tersebut. Denny Indrayana dilaporkan ke Barreskrim Polri pada Rabu 31 Mei. Ini terkait pernyataan Denny Indrayana bahwa dia mendapat informasi penting terkait gugatan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu sistem proporsional terbuka di Mahkamah Konstitusi. Ia menyebut MK akan mengabulkan sistem pemilu kembali menjadi proporsional tertutup alias coblos partai. Dia menjelaskan sudah ada settingan yang dilakukan Hakim MK untuk itu. Tapi pada kenyataannya itu bohong dan apa yang disampaikan Denny Indrayana tidak terbukti. Ketiga, meminta Jokowi dimaksulkan. Mantan Wamenkumham Denny Indrayana kembali mengirim surat terbuka kali ini tujukan ke pimpinan DPR. Tuntutan Denny tergolong serius karena meminta DPR memakzulkan Presiden Joko Widodo. Dalam surat kali ini, mantan Wamenkumham itu menyampaikan Presiden Joko Widodo diduga sedari awal membuat desain bahwa hanya ada 2 capres dalam Pilpres 2024. Dalam hal ini, Denny mengurai adanya 3 dugaan pelanggaran konstitusi yang dilakukan Presiden.
Pelanggaran pertama, Presiden Joko Widodo diduga menggunakan kekuasaan untuk menghalangi Anies Baswedan sebagai calon presiden. Kedua, upaya Kepala Staf Kepresidenan Muldoko yang mengganggu kedaulatan Partai Demokrat. Ketiga, Denny menyebut Presiden Joko Widodo menggunakan kekuasaan dan sistem hukum untuk menekan pimpinan partai politik. Tekanan Presiden diantaranya untuk menentukan arah koalisi dan pasangan Capres-Cawapres. Menurut saya, Denny Indrayana ini tidak jauh beda dengan Roy Suryo CS. Dia tidak segan-segan melontarkan fitnah dan hoaks. Lihat saja, dia meminta Jokowi dimakzulkan DPR hanya berdasarkan asumsinya sendiri. Dia tidak menyodorkan satu bukti pun. Hanya menduga-duga bahwa Jokowi hanya inginkan 2 capres dan ingin jegal Anies Baswedan. Terbukti di Pilpres lalu, ada 3 capres. Anies juga bisa maju. Jadi Denny Indrayana ini tidak kalah halus seperti Roy Suryo. Jadi sudah cocoklah dia jadi pengacara Roy Suryo CS, sama-sama halu dan pembuat hoax. Keempat, MK laporkan Denny Indrayana ke organisasi advokat. Kami Mahkamah Konstitusi, agar ini bisa jadi pembelajaran untuk kita semua, akan melaporkan Denny Indrayana ke organisasi advokat yang Denny Indrayana berada. Oke? Jadi itu sedang disiapkan, mungkin minggu depan akan disampaikan laporan. Biar organisasi advokatnya yang menilai apakah yang dilakukan Denny Indrayana itu melanggar etik sebagai advokat atau tidak. Yang kedua, kita juga sedang berpikir bersurat, karena dia juga terdaftar sebagai advokat di Australia. Ini sedang dipelajari bagaimana cara menyurati yang terkait dengan ini. Tapi nanti biar organisasi advokat yang menilai sikap itu. Ini masih terkait hoax yang dilakukan Denny Indrayana yang mengaku mendapatkan bocoran soal putusan MK. Terbukti apa yang dituduhkan Denny hanya omong kosong. MK pun akhirnya mengambil langkah melaporkan Denny Indrayana. Jadi Denny Indrayana ini tidak lebih dari seorang pembuat dan penyebar hoax. Kelima, hanya caleg gagal. Bebuhan pian banyak betakun maju pulang kah ulun gubernur. Insya Allah maju pulang. Tapi pilihakan dulu DPR RI nah. Dapil 2 Kalimantan Selatan tanggal 14. Coblos nomor 14 Partai Demokrat urun nomor 1. Amun menang DPR RI, insya Allah kan supan maju gubernur ya kak. Berjuang pulang bembayan kita. Assalamualaikum. Ayo kita pilih Haji Denny Indrayana. 141 Haji Denny Indrayana. Woi! Denny Indrayana ini sudah tidak murni pengacara atau pakar hukum. Dia sudah menjadi politisi. Dia berambisi menjadi anggota DPR dan gubernur. Tapi sayang tidak pernah kesampaian. Rakyat banyak tidak percaya karena sudah melihat track recordnya yang penuh dengan kontroversi, bukan prestasi. Apalagi statusnya sebagai tersangka korupsi hingga saat ini. Keenam, dirujak Prof. Jimli Asidiki. Banyak sekali. Nah, termasuk Denny ini. Dia guru besar, lalu kemudian advokat, dan politikus juga, ya kan? Maka dia berusaha untuk menekan pengadilan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dengan, ya kan? Informasi-informasi. Berusaha menekan Mahkamah Konstitusi. Iya, kelihatan. Sama seperti menekan Mahkamah Agung untuk memenangkan perkara Demokrat. Kalau ini benar, apakah ini bisa dikategorikan sebagai membocorkan rahasia negara? Nyatanya tidak benar. Betul apa yang dikatakan Prof. Jimli. Denny Indrayana walaupun guru besar, tapi juga politikus. Sehingga dia punya kepentingan politik di balik setiap manuvernya. Di sini pun kelihatan, Denny Indrayana ini hanya bertujuan untuk menggolkan kepentingannya dan partainya yaitu Demokrat. 7. Tebar hoax Anies akan jadi tersangka KPK. Mantan Wamenkumham Denny Indrayana kembali membuat heboh. Pada Rabu 21 Juni, Denny menyebut Anies Baswedan akan segera jadi tersangka korupsi di KPK. Denny mengatakan bahwa hal itu merupakan skenario istana untuk menjegal Anies Baswedan dalam Pilpres 2024. Disebut Denny, seorang anggota DPR menyampaikan bahwa Anies segera jadi tersangka, yang mengatakan bahwa semua komisioner menyepakati hal itu. Dalam hal itu, Denny menyinggung soal masa jabatan pimpinan KPK yang diperpanjang. Menurutnya, perpanjangan itu dilakukan untuk memukul lawan oposisi dan merangkul koalisi menjelang Pilpres. Denny menduga bahwa Jokowi justru mengundang ketidakpastian dan kegaduhan yang ujungnya penundaan pemilu dan memperpanjang masa jabatannya. Pak Denny, tapi tudingan bahwa KPK akan menetapkan Anies Baswedan menjadi tersangka untuk menjegal maju ke bursa Capres,
ini bukan tudingan main-main Pak Denny. Ada buktinya tidak? Karena Pak Denny tadi mengatakan bahwa ini bukan dari dalam loh, ini dari luar. Tapi orang dari luar itu apakah bisa dipercaya omongannya, bisa dipercaya informasinya? Apakah ada bukti kuatnya Pak Denny? Tentu Mbak. Kalau saya mengatakan sesuatu, tentu saya sudah klarifikasi. Ini lagi hoax yang ditebarkan Denny Indrayana. Dan faktanya tidak terbukti. Anies tidak pernah ditetapkan KPK sebagai tersangka. Jadi dalam narasinya, Denny Indrayana ini lebih banyak hanya membuat framing dengan informasi-informasi palsu. Itu juga yang membuat dia banyak berurusan dengan hukum. Kualitas Denny Indrayana sebagai pakar hukum mungkin 11-12 dengan Refli Harun. Bukan banyak memberikan ilmu ke publik, tapi malah penyesatan. 8 dukung Anies Baswedan di Pilpres 2024. Denny Indrayana mendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024 lalu. Dia mengaku memilih Anies karena insting politik dan hati nuraninya. Karena dia merasa Anies calon yang disolimi. Ternyata malah Anies mensolimi Demokrat dan AHY. Anies sudah janjikan AHY jadi cawapresnya, malah diganti dengan Caimin. AHY dan Demokrat pun meninggalkan Anies dan bergabung dengan Prabowo Gibran. 9 dukung Gibran dimakzulkan. Kali ini suatu informasi mengenai polemik pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Tribuners. Ada satu statement yang kemudian disampaikan oleh pakar hukum tata negara Denny Indrayana yang mengulik alasan-alasan bagaimana kemudian Mas Gibran ini bisa dimakzulkan. Menurutnya ada 3 jalan dari sisi hukum tata negara untuk pemakzulan Wakil Presiden. Dia mengatakan pemakzulan Gibran ini meski melibatkan 3 lembaga, DPR, Mahkamah Konstitusi, dan juga MPR, Tribuners. Apakah kemudian ada pasal pemakzulan, apakah ada korupsi, apakah ada pengkhianatan terhadap negara, misalnya penyuapan, kejahatan tinggi lainnya, begitu kan? Hal ini menurutnya menjadi salah satu alasan yang membuat celah-celah tersebut memungkinkan adanya persoalan untuk pemakzulan dari Mas Gibran Rakabuming Raka, Tribuners. Disampaikan oleh Denny Indrayana beberapa kasus yang kemudian relevan adalah kasus persoalan korupsi. Kasus yang dimaksud adalah aliran dana yang diduga bisa masuk ke 2 anak presiden ke-7, Kaisang Pangarep dan Gibran Rakabuming Raka, begitu ya. Yang diduga melibatkan Ubedillah Badrun, Tribuners, yang mana merupakan kasus yang juga sudah lama. Kedua, menurut Denny Indrayana, persoalan Fufufafa ini juga bisa termasuk karena hal ini merupakan perbuatan tercela, begitu ya. Kemudian yang ketiga adalah ex-wakil Menteri Hukum dan HAM, yakni syarat calon wakil presiden, begitu kan. Putusan ini atau putusan 90 ini merupakan skandal yang merupakan tinta buram juga atau tinta gelap dalam perjalanan konstitusi, begitu ya, Tribuners ya. Putusan ini juga menurutnya tidak sah karena belakangan terbukti ada pelanggaran etika berat yang diputuskan melalui Mahkamah Kehormatan MK. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM ini juga bilang, Tribuners, bahwa pemakzulan ini memungkinkan secara politik, begitu kan, tergantung juga bagaimana dengan partai politiknya. Meski begitu, Denny Indrayana ini mengatakan, meskinya pemakzulan ini bukan hanya karena untung rugi partai politik, begitu ya, karena bukan hanya soal Mas Gibran, bukan juga hanya soal Pak Jokowi, tapi ini tentang bagaimana kemudian menurut Denny Indrayana publik bisa menaati hukum dasar konstitusi yang bernegara dan berlaku di tanah air. Denny Indrayana ini memang kelompoknya Roy Suryo CS. Tujuan salah satunya untuk memakzulkan Gibran. Karena Denny ini juga pembenci Jokowi. Bahkan Jokowi sendiri pernah dia minta dimakzulkan. Jadi bukan hal baru kalau Denny menjadi pengacara Roy Suryo CS. Ya karena memang mereka sekolah, sama-sama pembenci Jokowi dan ingin makzulkan Gibran. 10 di Skakmat Grace Natali. Kita debat terbuka Mas di sini face to face. Orang jangan sampai lupa kalau Kang Denny ini juga politisi. Dia ini caleg DPR RI Demokrat dari Dapil Kalimantan Selatan kalau nggak salah ya. Jadi semua ucapannya Kang Denny ini harus dinilai juga sebagai ucapan yang punya muatan dan kepentingan politik. Seperti yang tadi Kang Denny bilang, tidak bisa dilepaskan dari politik, apalagi sekarang udah mau pemilu. Jadi tolong diganti chargernya nih supaya fair nih. Saya udah pakai di dada nih, nggak ditutup-tutupi. Kang Denny juga harus diubah, itu bukan Wamenkumham, caleg Demokrat. Jadi PSI juga melihat ada berbagai peristiwa itu selalu memposisikan diri sebagai victim.
Karena Kang Denny di sini adalah caleg Demokrat, maka saya memandang Kang Denny berbicara untuk kepentingan Partai Demokrat. Mulai dari bicara Anies ini mau jadi tersangkanya KPK, which is sampai sekarang belum gitu ya. Dan Kang Denny enak banget bisa ngomongnya, oh syukurlah kalau nggak kejadian gitu kan. Tapi kalau kejadian dia mau bilang, tuh kan informasi saya A1 gitu. Kalau iya Pak Jokowi mau cawe-cawe, mau ngobrak-ngabrik Partai Demokrat, iya masa iya pakai orang official yang ada di sebelahnya, pakai agen-agen underground dong. Dan saya ingin mengundang Kang Denny Indrayana untuk kita debat terbuka, Mas, di sini face to face. Kita bahkan bersedia mengirimkan tiket PP Jakarta Melbourne berikut akomodasinya, Kang. Oke, baik. Chris Natali cerdas dan langsung menskakmat Denny Indrayana yang so independen dan jadi pakar hukum. Padahal dia politisi, kader Partai Demokrat. Dia caleg pula. Tapi coba lihat di latar belakang sebelumnya. Dia pakai label lain supaya dia kelihatan independen. Ini liciknya Denny Indrayana. Dia manipulatif dan kepentingan politiknya jelas. Pendukung Anies dan kader Demokrat. Itulah 10 bukti jejak digital yang menunjukkan karakter asli Denny Indrayana ini. Jadi saya termasuk orang yang tidak heran dia menjadi pengacara Roy Suryo CS. Karena dia memang sekolam dengan mereka. Saya juga yakin Denny ini tidak punya pengaruh apa-apa. Dia sendiri belum lepas dari statusnya sebagai tersangka korupsi. Padahal katanya pengacara dan pakar hukum. Yang disayangkan, nama Demokrat ikut terseret dalam kelompok Roy Suryo CS ini. Karena Denny masih aktif sebagai kader Demokrat. Sebaiknya Mas AHY beri teguran keras ke Denny Indrayana. Kalau perlu dicopot dari Demokrat. Apalagi dia mengaku mendukung Anies Baswedan yang telah mengkhianati AHY dan Demokrat. Karena orang-orang seperti Denny Indrayana ini tidak loyal. Mereka hanya loyal pada kepentingan politik pribadinya. Terakhir teman-teman, tolong sebarkan narasi-narasi seperti ini sebagai bentuk perlawanan kita. Karena para pembuat framing jahat dan fitnah ini tidak pernah kendor menyebarkan narasi mereka. Jadi kita juga tidak boleh lelah dan kalah. Karena narasi hanya bisa kita lawan dengan narasi. Salam kontra narasi.